Mungkin motor ini tuh kontroversial banget ya. Motor terkontroversial yang pernah gue punya. Karena saudara gue aja tuh sampai menyayangkan kenapa ngambil ini motor gitu. Padahal sebenarnya sih motornya bagus. Cuman yang bikin jelek itu komunitasnya sih, menurut mereka gitu. Ini adalah pembahasan mengenai Aerox generasi 2 yang pernah gue punya dan pernah gue kontenin juga di YouTube ini gitu ya. Jujur tuh first impression gue sama tuh motor tuh sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus kalau mengenyampingkan eh, pendapat orang yang mengenai komunitas mereka itu kurang bagus gitu ya, kurang baik. Itu motor bagus guys. Gitu secara desain terutama ini kan hasil improvement dari yang generasi pertama gitu. Generasi awal yang menurut gue juga ya masih agak meraba dikit lah gitu. Tapi yang ini emang gue akuin bagus gitu. Dan pembaruan yang bener-bener barunya kan terbukti baru pas generasi yang Alpha ini, Aerox Alpha kan. Yang ada turbonya juga. Dan menurut gue emang ganteng sih saat itu gitu. Akhirnya ya gue modif simple aja gitu kan. Gue ganti knalpot. Yang gue juga heran juga tiba-tiba tuh knalpot yang gue pakai jadi langka ya. Kalau kalian penasaran masih ada videonya. Terus habis itu gue ganti spion ya, RPD. Ya gitu-gitu aja sih, nggak ada gue permanis di bagian bodi segala macem gitu ya. Karena gue orangnya males nunggu-nunggu begitu bro ya kan, dicat nunggu lagi gini gitu. Lanjut ya ke first impression udah tadi ya mengenai nilai-nilai positif daripada nih motor gitu. Jadi ini motor guys menurut gua itu punya segudang positivity. Sangat bertolak belakang ya sama si komunitinya saat itu loh. Kita bicara saat itu, nggak sekarang loh. Yang sampai disebut-sebut ngabret, apalah segala macem. Ini motor tuh pertama, posisi riding. Menurut gua untuk riders, untuk pengendaranya, posisi ridingnya itu enak. Tapi untuk boncengers ya memang agak aneh karena tinggi banget. Panel instrumennya juga bagus ya, modern gitu kan. Performanya juga oke lah, bukan yang oke banget tapi oke. Untuk kenyamanannya apalagi ya, itu kan dia udah dual shock tuh, ya kan. Jadi shock belakangnya tuh ada dua, itu nyaman banget gitu loh. Setelah gue pakai gitu ya, ngantor segala macem, gue pakai agak jauh, baru tuh kerasa sisi-sisi negatifnya gitu. Yang pertama, untuk ukuran Yamaha, joknya itu memang tergolong agak sedikit keras ketimbang NMAX gitu ya. Kalau kita compare sama NMAX nih, joknya si Aerox itu sedikit lebih keras yang gua rasakan. Sekali lagi berbeda orang bisa berbeda pendapat. Yang selanjutnya apa? Sok depan. Sok depannya itu tuh suka banget bottoming. Mungkin juga karena bobot gua ya. Waktu itu gua pakai Aerox tuh bobot gua tuh di 100 kilo pas. Apalagi kalau misalnya lewatin speed bump, terus habis itu ngelewatin lobang mah udah pasti ya. Itu pasti bottoming. Jadi jedak. Nah, di sini nih kena nih. Ya, di sini yang masalah gitu loh. Tapi untuk sensasi yang lain-lainnya ya, itu fun to ride banget. Dan untuk jalanan yang normal ya, yang aspal rata, mulus itu comfy juga sih, nyaman juga gitu. Cuman kayaknya tuh motor emang bukan untuk perjalanan jauh sih menurut gue ya. Itu untuk city ride dan city ride-nya di Eropa. Apakah motor ini gua rekomendasikan untuk dibeli? Surprisingly ya, motor ini itu sekarang harganya tuh udah turun ya. Aerox memang lebih turun dibandingkan NMAX. Sangat gua sarankan untuk dibeli karena harga dan kualitasnya tuh udah sejajar. Asalkan dengan satu catatan, jangan beli di kondisi modifikasi deh. Lebih baik ya. Kenapa gue bilang worth it gitu ya? Ini motor tuh gua jamin ya, kalau kalian butuh spare part gitu ya, butuh spare part barunya gitu, itu masih ya pastilah masih berlimpah, tapi ada yang lebih pasti lagi yaitu harganya nggak bakal nyekek kantong kalian gitu ya. Body X-Max aja, body alus tuh gue beli untuk X-Max itu
sangat jauh berbeda dengan bodi alus punyanya ADV 160, padahal X-Max itu 250 dan jauh lebih besar secara dimensi. Tapi kenyataannya emang pahit. ADV 160 tuh kalau lu beli bodi asli ya, AHM, itu bodi alus aja tuh bisa, kalian cek sendiri deh. Ya, apalagi nih Aerox misalnya. Ini kan setara dengan NMAX, kayak gitu-gitu kan. Ini jauh lebih enak lagi dan murah lagi. Jadi kalian tuh nggak akan pusing lah gitu. Komponen-komponen lainnya juga nggak kalah murahnya gitu. Mulai dari roller, CVT, beltnya, segala macem. Itu aman semua. Harga-harganya masuk akal. Dan kalau misalnya gue boleh kasih skor, dari 0 sampai 10, ini motor gue kasih skor di 8. Gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.